Pendalaman materi gua kan. Selanjutnya kita juga punya Mas Rukman Rosadi. Ada Omara Esteglal, Ray Sidi, Aldo Gudel, dan juga David. Sampaikan Pak, mengembalikan lagi nama dan juga mengembalikan lagi memori pada Sri Mulat kepada teman-teman media yang baru saja menonton. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sekali kehadirannya rekan-rekan semua. Mudah-mudahan apa yang tadi ditonton bisa tersampaikan. Semua menyadari bahwa ini ternyata Sri Mulat yang mulai gitu ya. Terima kasih juga buat partner saya Pak Vincent dan teman-teman artis, juga Mas Eko mana? Ada ya dia Mas Eko? Ada di sebelah kiri Mas Eko juga untuk persahabatan yang sudah sekian lama dengan saya. Sekali lagi terima kasih. Itu saja mungkin dari saya. Siap, tepuk tangan dong untuk Pak. Rilis di seluruh Indonesia. Film Sri Mulat Hidup Memang Komedi juga akan melakukan selain gala premier di Jakarta hari ini, akan melakukan juga gala premier di Surabaya di tanggal 18 November mendatang. Apakah ini menjadi bagian juga dari penghormatan untuk warga Surabaya yang memang menjadi salah satu kota bersejarah juga dalam perjalanan Sri Mulat, Pak Winston? Silakan. Iya, thank you dia. Selamat sore teman-teman semua. Surabaya memang kota yang spesial ya kalau bisa digelar kembali dan untuk melengkapi sisa episode yang kemarin. Kira-kira seperti itu. Pak Eko boleh komentar dong dengan jajaran cast yang sangat luar biasa. Pak Eko melihatnya seperti apa Pak? Silakan. Mereka ini semua luar biasa, benar-benar luar biasa. Karena dari nol saya ikut membantu melatih bersama Pak Mas Rosa, Mas Nugros. Kemudian waktu syuting saya ikut mendampingi Mas Nugros. Mereka luar biasa, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk jajaran cast. Assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Saya bersyukur sekali bisa menyelesaikan film ini ya. Ini privilege banget bisa memfilmkan Sri Mulat gitu yang teman saya nonton walaupun sudah di Indosiar, nontonnya udah di TV gitu. Dan saya terima kasih ke Mas Koko yang mempercayakan film ini, kemudian membantu dari awal sampai akhir, mengingatkan kembali kisah-kisah Sri Mulat, bagaimana di belakang panggung mereka gitu. Juga ke Pak Titan, Pak Firly, Mas Emilka, Winston dan Santi yang memberikan ruang bagi saya untuk meramu semua adegan sejarahnya gitu dan mengizinkan untuk dijadikan satu cerita panjang gitu. Juga ke teman-teman aktor-aktor yang ikut gila semua ini, kayaknya kagak ada, susah ngumpulin mereka dan sudah 2 tahun dan mereka meluangkan waktu untuk hadir di sini merilis kembali film ini yang baru ini. Ya, itu aja. Terima kasih sekali. Sedikit complicated karena komedinya harus sesuai karakter masing-masing. Ya. Ini komedinya Pak Tarsan, ini komedinya Basuki, itu nggak bisa kadang-kadang jadi, dan harus ada sesuai dengan sejarahnya gitu. Presiden nelpon kantor polisi untuk membebaskan Sri Mulat itu ada, walaupun bukan tesi ya yang dikeluarin. Tapi part-part itu kita masukkan dan kita jahit, kemudian bagaimana karakter ini mereka harus belajar menjadi orang Jawa dulu, baru setelah menjadi orang Jawa baru mereka menjadi karakter Sri Mulat gitu. Dan ketika sudah reading, ketika saya ngasih tahu jobnya, mereka kayaknya itu bukan Tarsan, itu kayaknya Basuki yang ngomong begitu. Jadi mereka sudah hidup masing-masing di karakternya. Dan setelah 2 tahun mungkin nggak tahu mereka susah payah untuk membebaskan diri dari karakter-karakter itu apa enggak gitu. Tapi semua komedinya yang ada di film ini adalah komedi yang ada di Sri Mulat. Mas Koko yang ngasih tahu biasanya Sri Mulat begini, Sri Mulat begitu. Terus kita mikirin gimana bisa menjadikan satu cerita, bagaimana gegar budaya orang Jawa pertama kali ke ibu kota, dari panggung harus tampil di depan kamera, pasti ada demam apa ya istilahnya, demam kamera ya? Demam panggung. Bukan demam panggung orang panggung, demam kamera. Gagap teknologi terhadap gagap budaya terhadap teknologi gitu. Ada culture shocknya, mereka nggak tahu harus gimana gitu. Itu kita rekam semua dan kita membangun panggung Sri Mulat di TVRI persis seperti yang dulu dipakai di TVRI. Juga kostum-kostumnya persis. Jadi panggung terakhir di bagian terakhir filmnya itu persis kita meremake total cerita
ceritanya. Selamat sore kawan-kawan media yang sudah menyempatkan hadir pada sore hari ini. Yang pertama, saya bisa bilang ini termasuk salah satu produksi yang sangat personal buat saya gitu, maupun di belakang kamera atau di depan kamera gitu. Karena dari proses juga banyak banget. Mungkin saya tidak akan bisa memerankan kalau misalkan nggak ada kawan-kawan di belakang ini gitu. Karena contohnya waktu di set juga saya nggak harus khawatir respon kawan-kawan akan seperti apa, karena saya juga sangat yakin teman-teman pada waktu itu juga udah jadi karakter mereka masing-masing di dalam gitu, jadi nggak ada kekhawatiran apapun gitu, dan sama-sama jadi satu ensemble yang sangat menarik karena kita semua saya rasa main sesuai dengan porsi masing-masing gitu. Dan komedinya juga bahkan di belakang kamera pun banyak lagi komedi, apalagi di depan kamera gitu. Iya, sebelumnya aku udah pernah cerita sih ya, kalau misalnya aku nge-build karakter Royani ini butuh waktu banget, karena jujur aja ini kan karakter fiksi ya, jadi sangat deg-degan karena teman-teman semua udah punya pegangannya masing-masing, udah punya takarannya masing-masing, udah punya patokannya masing-masing. Tapi kalau aku tuh nggak ada sama sekali. Jadi butuh waktu. Setiap reading itu aku selalu pulang dengan mata kosong. Karena kayak, aduh, aku belum menemukan lagi. Kenapa, Pak? Iya, siapa? Jadi Keluarin aja nggak apa-apa. Jadi selalu deg-degan gitu, karena sampai seminggu 2 minggu reading itu aku belum bisa menentukan si Royani ini akan seperti apa gitu. Tapi bersyukur banget juga bertemu dengan teman-teman di sini, sebuah vibes yang luar biasa karena itu sangat membantu juga untuk menjadi lawan main bersama teman-teman di sini. Bikin lebih deg-degan lagi ya. Aduh ya, pokoknya ya dari pertanyaan tadi, seseru apa sih sebenarnya di belakang panggung atau selama reading? Ini ada 12 ya, ada 12 aktor dan aktris yang berkumpul di film ini. Menggabungkannya dari awal pertama ketemu sama teman-teman ini agak canggung ya kalau untuk aku, karena banyak banget senior-senior di belakang, ya ampun. Yang aku pikir harus serius-serius gitu kan, apalagi ini Rifnu Wikana, aduh. Iya, jadi aku datang harus, apakah harus salim, harus sujud gitu ya kan. Gimana ya, ternyata enggak, ternyata emang sosoknya di luarnya terlihatnya emang kayaknya sadis gitu ya, ternyata aslinya iya, ternyata aslinya emang dari masing-masing karakter di sini ada Sri Mulat di dalamnya gitu. Jadi memang apa ya, jiwa kekeluargaan kita waktu kumpul tuh luar biasa banget. Bahkan kita bawa sampai di lokasi syuting, kita benar-benar menjauhkan itu handphone, dan kita nggak boleh sama sekali pegang handphone, bahkan menjauhkan dari skrip ya, kita nggak pegang skrip sama sekali loh. Selama syuting kita nggak pegang skrip gitu. Jadi memang waktu selama kita syuting memang waktu kekeluargaannya tuh ada. Acting coach, sebelum tahu siapa yang mau main-main, masih yang main yang jadi pemeran, saya rileks-rileks aja gitu. Tapi begitu tahu siapa yang main, ini mah bukan buat saya. Nggak ada komedian. Iya, karena mereka bukan orang Jawa, nih bahasanya Jawa. Ya, mereka tubuhnya metropolitan, sementara tubuh teman-teman yang Sri Mulat asli bukan tubuh metropolitan. Jadi awal kerja pentingnya adalah bagaimana mereka bisa merasa Jawa, bagaimana tubuh mereka bukan tubuh metropolitan, bukan tubuh ibu kota. Itu kerjaan awal banget. Untuk kemudian setelah perlahan kita bangun kakinya, biar jadi kakinya masing-masing karakter, torsonya jadi torsonya karakter, pikirannya jadi pikiran karakter, perasaannya di perasaan karakter, sehingga ketika mereka kemudian tumbuh menjadi karakter masing-masing, memang ini menjadi hal yang mudah buat Mas Nugros untuk mau ngapain aja mereka, karena mereka benar-benar selama proses menjalani sampai kemudian ke syuting, mereka paham banget siapa mereka, jalan pikiran mereka, jalan perasaan mereka, sehingga dikasih umpan kayak apa aja mereka bener responnya adalah respon karakter. Jadi apapun bisa jadi komedi buat teman-teman ini. Terima kasih. Prosesnya karena saya bukan ODGJ, orang dengan gen Jawa ya. Oh iya itu maksudku. Iya. Itu.
jangan suzon dulu ya. Betul. Ya karena bukan ODGJ, jadi awal-awalnya sih saya tahu, oh Sri Mulat nih akan dibikin, ya udahlah nggak ada ekspektasi ya, karena nggak casting juga gitu, karena emang sangat jauh gitu, bukan orang Jawa backgroundnya. Tapi tiba-tiba ditelepon sama Mas Nugros, ah serius? Apa nggak salah, film lain kali gitu. Tapi akhirnya dikasih tahu kalau misalnya harus memegang tanggung jawab sebagai Bung Paul, itu prosesnya luar biasa sih. Untungnya dibantu banget sama teman-teman, sama Mas Rosa terkecuali yang sudah banyak membantu ngasih input ya. Karena jujur referensi Bung Paul itu videonya burem kalau di YouTube, fotonya juga burem kalau di Google, kayak titik-titik doang gitu. Jadi aduh gimana nge-searchnya referensi karakternya gitu. Jadi banyak dapat informasi sih sebenarnya. Saya risetnya dari informasi Mas Nugros, Mas Rosa, Mas Koko, teman-teman juga bantuin. Terus ada senior saya juga bantuin saya, Mas Rifno Wikana. Iya, Mas Rifno Wikana tuh ada pada saat proses itu kayak ngasih satu link video gitu. Saya udah ngubek-ngubek YouTube tuh nggak nemu, senior saya yang nemu. Akhirnya saya dikasih lihat yang Bung Paulnya porsinya lebih banyak dan bukan jadi Dracula gitu. Jadi itu sih sangat membantu ya, karena kebanyakan kalau misalnya di Google gitu atau di YouTube kebanyakan beliau jadi Dracula. Masa saya jadi Dracula terus gitu kan. Bung Paulnya kan masih ada hidup di luar panggung kan, atau di luar kamera gitu. Itu sih sangat banyak membantu teman-teman. Gimana? Yang pertama mau mengucapkan terima kasih dulu kepada MNC dan IDN yang sudah mempercayai. Udah tahu dong nomor teleponnya. Semua terima kasih. Ya kalau saya berbeda sendiri sama teman-teman yang ada di sini, mereka semua memang banyak banget dapat input dari saya. Saya sebagai orang Jawa, saya bantu teman-teman lah. Yang pasti sih saya berterima kasih sama Mas Fajar, sama Mas Rosa dan teman-teman cast semua, karena berkat mereka semua saya bisa menjadi karakter Pak Timbul. Kenapa mereka ketawa dari Erika? Ada yang nggak terlupakan dari proses syuting atau apa? Boleh dong ceritain. Terima gitu loh. Gimana Erika? Boleh? Enggak, setiap dia ngomong tuh jadi inget waktu masa-masa di panggung solo itu loh. Dia sendiri yang jiwanya paling timbul banget gitu. Oke. Emang boleh Sri Mulat itu? Oh iya. Emang boleh. Dan itu ada di Dimas Anggara ya? Iya, di panggung solo itu ingat kan? Yang kayak gini deh. Wah, keren banget. Siap. Luar biasa pokoknya Dimas Anggara. Ada lagi nih yang mau ditambahin di Bandingkan kayak yang lain aja. Dimas Anggara, dulu tangannya untuk Dimas Anggara. Malah justru kalau saya sih nggak, jadi kalau nggak salah 1 bulan ya, kurang lebih lah 1 bulan proses kita workshop, ada juga pendalaman karakter. Saya merasa minggu ketiga itu masih, saya bingung, Pak D. Tarzan tuh harus gimana ya. Tapi lama-lama begitu Mas Rosa mulai masukin formula-formula ajaibnya, itu nggak tahu kenapa tiba-tiba di imajinasi saya bayangin Pak D. Tarzan tuh, oh kalau jalan begini, oh dia gaya bicaranya begini. Kebetulan juga dipermudah dengan saya kenal juga secara pribadi dengan Pak D. Tarzan, saya jadi bisa berhubungan langsung. Dan setelah itu, kalau tadi pertanyaannya juga gimana cara melepasnya atau lama dan segala macam, saya nggak tahu ya, istri saya tuh sampai gedeg banget lihat saya. Katanya saya menjadi pribadi yang berbeda. Kita juga kali. Soalnya kan saya nggak nanya istri kamu. Saya nggak tahu istri kamu gimana. Ya saya tahu istri saya. Orang rumah tuh pokoknya agak sedikit aneh. Tapi ya udah, berjalannya waktu, ya nggak tahu itu cepat atau lambat. Nanti survei dulu ya ke istri. Survei dulu tanya. Siap, Mas Ibnu Jamil, tepuk tangan untuk kepada media yang sudah hadir, banyak banget. Kalau ini nggak sampai viral sih, ini PR buat kalian. Wah. Sore sahabat Tena. Assalamualaikum. Waduh. Iya Mas, kelihatannya lucu banget tadi ya. Bentar. Kamu sebagai pemain apa investor? Pemain, investor yang depan.
Gimana Mas Erik memerankan sosok Tesi terus udah gitu di filmnya berhadapan langsung lagi? Pertama-tama di hari Bapak ini saya ingin mengucapkan buat Bapak Nugros, satu-satunya sutradara yang bisa Raiders pemain dia doang. Strada. Karena karakter Tesinya aku nggak casting Mas, nggak casting langsung dipilih sama Pak Fajar. Bukannya sombong, fakta. Bentar dulu, bentar. Iya. Saya casting loh. Bentar dulu. Semua. Bentar dulu, kan nggak casting. Alhamdulillah jadi Tesi. Orang dalam. Tapi pas faktanya, pas memerankan Kabul dan Tesi Wahyuni riwayatnya Hartati, aku yang paling stres Mas. Kenapa? Ya karena keluarin. karena satu bangga sih, karena aku orang Solo, Sri Mulat dari Solo, aku mewakili untuk menjadi member Sri Mulat tuh bangga. Yang kedua, aku satu-satunya bocah yang dulu tuh menunggu karakter Tesi keluar, dan satu-satunya bocah yang nangis ketika karakter Tesi dicekal sama KPI. Tapi alhamdulillah nggak aman. Tapi alhamdulillah di sini bisa dimunculkan lagi karakter Tesi dan bisa ditonton masyarakat Indonesia tuh perasaannya waduh aman. Jangan nangis. Enggak. Ingat ini film komedi. Ini komedi loh. Nangisnya kemarin pas dimarahin Mas Nugros aja ya. Itu nggak mau dibuka, kamu malah buka. Emang nangis kenapa? Tapi yang nangis itu sebenarnya nggak cuma Erik, Tapi gue juga nangis sebenarnya. kenapa kalian pada nangis? Ya kalau boleh cerita jujur sih ada salah satu adegan yang nggak tahu kenapa pas begitu cut gue kejer. Oke. Ya nggak tahu kenapa, magic. Kalau Mas Erik kenapa? Yasin sama Gepeng. Ya berat banget karakter Tesi itu berat banget. Iya. Cuman ya terima kasih banget sama aktor-aktor yang luar biasa. Mas Rosa Guru, aduh lupa Kadir. Pokoknya terima kasih banget lah. Terima kasih banget. Dimas nggak mau ngaku nangis juga. Dimas nangis juga. Semuanya nangis. Kenapa sih Mas Nugros semuanya bikin nangis Mas Nugros? Boleh Mas Nugros? Kalau gue bukan gara-gara Mas Nugros. Tapi ditinggalin sama teman-teman yang lain, gue panik. Aku Iya, enggak. kecuali makanya kan gue ancam. Ditinggalin gimana? Pulang satu-satu kan ke Jakarta, gue mulai bingung. Mas Rosa gue telepon, Mas jangan tinggalin aku dong Mas. Ngomong sama Mas Nugros, Mas tolongin gue dong Mas. Kamu percaya sama aku nih Mas? Percaya? Udah, ya udah bisa. Oh yaudah, baik lu jangan tinggalin gue ya. Jangan tinggalin gue, takut nih, yang lain udah pada pulang, gue belum. Nah, saya paling takut itu pasan. Jadi orang takut minta tolong sama orang takut. Tapi pertanyaan ke Erik Estrada Mas Erik tadi kan berperan langsung barengan sama Mas Tesi. Benar. Itu ngobrolnya gimana kan? Ini peran yang sangat luar biasa. Nah itu tadi kan udah jadi, udah karakternya udah masuk banget tuh. Iya. Pas hadapan sama Tesinya asli, hilang karakter Tesi saya. Langsung ngeblank. Tapi luar biasanya Mas Tesi itu langsung, kamu tahu jokesnya Sri Mulat? Tahu, mainin aja. Jadi aku nampar dia, itu ya. Gimana? Coba gimana? Nah. Itu dibebasin sama dia, mainin jokes Sri Mulat bebas. Jangan ada kata nggak enak, pakewo kalau orang Jawa ya, mainin, los, bilang gitu. Alhamdulillah, tetap gak berani sama. Berat. Tapi alhamdulillah diyakinkan tadi pokoknya member-member Sri Mulat ini, apalagi orang yang di belakang layar tuh supportnya luar biasa, makanya langsung ceng. Yes, pertama kali ketemu gimana Mas? Pertama kali ketemu Mas Tesi? Berat Mas, ini film biopik memerankan legend ya. Terus masih hidup ya. Terus ada lagi, maksudnya di depan itu loh. Susah loh. Udah kali ya, itu Kak Asmoni udah tidur. Loh, tapi terakhir. Iya. Untuk menjadi seorang penyanyi kita latihan nyanyi bisa. Untuk menjadi stand up komedian kita belajar stand up bisa. Untuk menjadi banci juga bisa. Tapi untuk menjadi legend itu nggak ada gurunya Mas. Nah ini tadi. Durasi Asmoni ngomong Yowes matur suwun. Terima kasih sahabat. Samperin langsung, samperin. Terima kasih. Pengalamannya seru banget dari mulai kita workshop bareng-bareng sama yang senior-senior, terus juga syuting, proses syuting itu
ya kayak teman-teman yang udah diomongin itu menyenangkan banget. Rasanya tuh kayak masuk wahana yang seru aja selama syuting. Iya. Nggak tahu, belum nonton. Nggak, tapi bersyukur ya karena di hidup memang komedi ini akhirnya aku bisa ngomong ke semua orang yang mengaku ikut Sri Mulat gitu. Karena sebelumnya mana lu nggak ada. Kalau yang paling sulit, kayaknya aku sulit buat ngeles dari kakak-kakak sekalian yang selalu ngerjain aku setiap saat. Kayak, jadi aku tuh mungkin karena paling kecil, jadi aku sering dikerjain kan. Aku harus nahan ketawa kalau lagi take, karena mereka tetap ngerjain aku. Aku harus nahan, cukup. Oh, gak terima ya, kamu. Itu kan kesulitanku pribadi itu loh, Mbak. Ya sama kesulitannya nahan ketawa pas lagi take sih. Selain menjadi Bu Ananya sendiri kan ya, itu pasti sulit. Tapi nahan ketawa di set ngelihat Pak Asmuni, ngelihat Pak Dita Arsan, ngelihat semuanya gitu kayak aduh ini gimana ya nahan ketawanya. Untung ketawanya abis pas latihan. Oke. Jadi pas lagi take udah gak ketawa. Siap. Naima, tepuk tangan untuk Naima, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau ngomongin proses sih, tadi kawan-kawan udah banyak cerita. Yang jelas kita kan memang bukan orang Jawa ya. Saya sendiri asalnya ya ikan asin, ikatan anak siantar yang orang Aceh, gitu. Yang agak bingung gitu kan. Tapi yang paling penting ternyata setelah saya ikutin proses, apalagi ketemunya dengan Mas Rosa dan juga ada Erik yang memang selalu ngasih tahu juga gitu yang ya selama proses karena dia udah 80% dulu ya. Jadi proses kita itu yang dari apa yang kita jalanin ternyata intinya itu sama aja sih sebenarnya di buku seni peran manapun. Yang paling penting itu belief kan ke diri sendiri, terus juga ke karakter, lalu ke lingkungan. Lingkungan itu waktu latihan, lalu nanti lingkungan adegan, percaya kepada mentor, percaya kepada sutradara dan lain-lain yang ada di situ gitu. Karena komedi nggak bakal keluar ternyata kalau seandainya kita nggak percaya gitu. Kalau kita sendiri aja nggak percaya gitu kan. Nah, dan lucunya sebenarnya aku masih ada kalau nggak salah rekamannya Ibnu Jamil Tarsan konser. Itu sih parah sih, itu parah banget. Itu yang bikin mood kita itu udah bisa nembus bumi kayaknya. Itu seru banget. Jadi selama proses itu yang sebenarnya menurut aku ya, yang mahal itu proses. Dan sejujur-jujurnya saya mungkin nggak akan bisa bermain atau memainkan karakter ini kalau bukan beliau yang direct. Oke, itu dia. Sejujurnya ya, karena ini agak sulit sih. Pokoknya kita tinggal nunggu dia aja. Kalau dia oke. Nah, berarti udah aman. Terima kasih Mas Ripto. Ngomong 2 kata. Bangetan banget lu. Mending gak usah dia. Lucu banget. Lah gue pikir gue di display doang. Kagak dong, ada yang bertanya. Begitu emang. Makanya nggak salah Mas Fajar milih di situ itu pesenannya di. Ya udah aku aja, gue terakhir aja gue doa. Harus katanya harus. Salam aja 2 kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh lebih 1. Itu lu gue ngapain? Yang dirasakan oleh seorang David Nurbianto setelah syuting bersama dengan teman-teman Sri Mulat, apa rasanya? 2 rasa deh, jangan 2 kata. Iya kan? Agak gue syuting kesel dan gelisah. Itu 2 kata. Udah. Kalau cuma begitu lu kan punya WhatsApp gua. Ngapain gua kudu ngomong depan wartawan? Kenapa? Apa ini kenapa? Kesel dan gelisahnya kenapa?
Gue kesel lah karena pemain lain gue iri, yang lain kan dapat apa namanya kelas acting, gue doang yang kagak. Yang lain dapat skrip, gue dateng make up dipakein baju suruh ngelawak. Mas Fajar ditanya, Mas gue ngapain, terserah lu lah, enteng banget rahang lu. Sutradara enteng banget rahangnya. Udah rapi make up pakai kostum, gue ngapain Mas, terserah lu lah. Terserah gua. Itu keselnya. Kesel gua. Gelisahnya? Gelisah, ya itu kesel dan gelisah. Cuman dalam ilmu komedi ternyata komedi itu lahir dari kesel dan gelisah. Jadi Mas Fajar tahu banget cara mengeluarkan komedi terbaik di teman-teman semua. Itu dia. Dia bikin kita gelisah supaya komedi terbaik keluar dari kita semua gitu. Siap, 2 katanya belum dari tadi. Itu udah banyak. Oke, siap. Terima kasih. Makasih, David. Makasih. David Nurliana, tepuk tangan buat David. Mau cerita dikit, kalau aku menurutku yang paling cantik di sini dari semua karakter di sini adalah Mirna ya. Karena mukanya gede banget kan. Gitu ya. Muka Fajar Nugra aja nggak segede muka gua di sana kan. Gitu. Cuman mau cerita ini seru banget di sini, terus semuanya saling membantu ya. Aku ingat banget H-1 syuting hari pertamaku, aku tuh dibantu, aku Fajar Nugra, Dimas sama Erik itu kita sampai jam 3 pagi kita reading sendiri. Besokannya nggak dipakai sama Mas Nugros. Tetap sama ya kita. Lu bersyukur masih ada reading lu. Lu tidak ada reading. Oke. Gue boro-boro reading. Kalau lu nggak sempat reading, Vin. Berarti 2 kata. Coba kalau menurut lu apa nih? Sampol lah, Apa Vin? Thank you. Ray, silakan Ray. Kalau Ray gimana ceritanya? Seruan nih Ray. Iya, selamat sore teman-teman media. Aku sih mau berterima kasih dulu sama Mas Fajar udah dapat kesempatan main di Sri Mulat. Itu apa ya, senang banget sih mainin karakter di sebuah film legendaris ya, biopik legendaris gitu, grup lawak legendaris. Dan tapi beban aku nggak sebesar teman-teman yang lain karena kebetulan aku memainkan karakter yang fiksi gitu sama Indah, dan itu semua ngebantu banget sih. Teman-teman yang lain tuh terutama Mas Rukman Rosadi, Mas Rosa sangat-sangat membantu, dan teman-teman yang lain juga sangat-sangat hangat dan welcome banget gitu buat aku yang masih hijau gitu. Jadi aku mau terima kasih sama semua teman-teman di sini sih. Konsep kan nggak bisa langsung grup, kita harus menggait penonton dengan satu karakter yang paling relate, yang paling menarik gitu. Dari sekian karakter yang waktu itu dipilah, kan eranya dipilih adalah era ketika Sri Mulat pertama kali tampil di TV. Jadi sekitar tahun 83 gitu, dan yang paling menarik waktu itu karakternya ternyata Gepeng gitu, karena dia dari pengrawit, pemusiknya, kemudian bersama dengan bapaknya, kemudian dia yang nyeletuk memang pada saat Sri Mulat tampil di Sinodari gitu, dan akhirnya dipilih Pak Teguh untuk tiba-tiba dibawa ke Jakarta gitu, dan menurut saya ini dari from zero to hero kan, dan akhirnya rombongan ini kemudian dari daerah ke ibu kota gitu, dan itu yang kenapa dipilih Gepeng gitu. Dan secara karakter juga paling menarik ketika bagaimana dia dulu mendobrak banget gitu, dia ngelit tanpa sadar gitu kan. Dan akhirnya Gepeng yang kita pilih untuk membawa cerita ini, meng-carry ceritanya gitu. Kebetulan kan saya paling muda, jadi tidak sebanyak kenangan saya tentang almarhum pemeran Sri Mulat yang asli kan tidak sebanyak kawan-kawan yang lain gitu. Tapi untungnya kebetulan data-data tentang almarhum Pak Basuki itu masih banyak di internet gitu, terutama di YouTube juga masih banyak gitu. Dan apalagi juga ada bantuan dari Mas Koko juga gitu. Jadi ketika di belakang set atau di set itu pasti aku banyak tanya gitu, terutama juga sama Mas Nugros juga, sama Pak Rosa juga gitu. Dan ada beberapa hal yang mungkin ketika nggak bisa saya temukan datanya di internet, ada beberapa hal yang mungkin dari hobi-hobinya almarhum Pak Basuki gitu malah justru ngebantu untuk memerankan karakternya gitu. Sebenarnya kalau saya sendiri sih, saya orangnya berani banget ya. Coba diulang. Intinya saya nikah ya. Itu sebenarnya jadi ketawa kan.
Iya, kalau waktu yang saya nelfon Mas Rosa itu karena saya jujur aja, karena kan ini beban yang kita pikul sangat berat ya. Dengan nama besar Pak Timbul sendiri, dengan nama besar Sri Mulat itu membuat beban mental bagi saya pribadi. Mungkin nggak hanya saya pribadi dan teman-teman semua pastinya. Jadi saya tuh kalau nggak ada teman-teman yang lain, saya tuh merasa kesepian. Dan terutama nggak ada Mas Rosa, karena Mas Rosa yang sangat membantu saya dan menjaga karakter saya kan di situ. Jadi begitu Mas Rosa pulang, saya agak kalang kabut gitu. Dan akhirnya Bapak Erik selaku yang sudah 80% dari persiapan, dia harus membantu kita. Nah, kalau yang untuk karakter ya karena saya pemberani, ini sangat berbeda dengan saya. Jadi ya pingsan dan kepepet. Dan itu memang itu kebawa karakter aja ya. Mas Koko ya benar ya, Pak Timbul tuh takut ya sama setan ya. Benar ya kan Mas Koko? Ya benar. Siap, tepuk tangan untuk tim Sanggara. Terima kasih. Ke ibu kota gitu dan harus menyesuaikan diri gitu, dan kalau ada hal-hal baru yang harus dipelajarin gitu. Dan ternyata di baik zaman dulu maupun zaman sekarang kita tetap harus belajar gaya bahasa, gaya bicara, terus menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu. Itu sih yang sekiranya penting untuk bahwa zaman dulu ketika Sri Mulat pertama kali ke Jakarta, mereka juga mengalami gegar budaya. Mereka mungkin besar di daerah, tapi di Jakarta secara nasional nggak ada pengalamannya gitu. Dan ini adalah cerminan dari kita semua yang bercita-cita banyak di ibu kota, dan kadang-kadang harus ada banyak hal yang harus menyesuaikan diri gitu. Masih ada hal yang harus diperjuangkan bersama-sama gitu. Moga-moga pesan itu tercapai ya.